lupa ya, di belakang predikat ya, di belakang predikat yang apabila predikatnya kata kerja kopula ya, predikat kata kerja kopula. Nah, ini bisa dipastikan pasti pelengkap. Nah, kalau kalian tahu ya yang rumus-rumus, ini apa, rumusan ya, Bu Moli mengatakan karena kalau rumus itu mesti gimana ya, cuma minimal sudah Bu Moli buktikan, beberapa tahun ini ya terakhir semakin kan kalau ngajar ya, semakin lama semakin ketahuan mudahnya kan Bu Moli coba bagaimana berempati kalau Bu Moli jadi kalian gitu ya. Nah, bagaimana kalau melihat soal dipermudah saja. Nah, karena bahasa Indonesia itu kan materinya sedikit. Jadi sebenarnya bisa diutak-atik ya, Bu Moli sampai menemukan, oh gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya ada pola kalimat, maka kalian selalu konsentrasi di predikat. Jadi kalau misalnya kalian menemukan predikatnya merupakan atau adalah, oh oke, pasti kalian akan cepat di belakangnya pasti pelengkap. Tidak mungkin ini objek, oke. Dan kalaupun misalnya keterangan juga pastinya akan akan menggantung gitu. Dava merupakan di ITB kan nggak mungkin, pasti Dava merupakan apa dulu nih, baru di belakangnya ada keterangan. Tapi kalau ini calon mahasiswa ITB berarti satu frasa gitu. Ingat ya, ini lumayan kan bisa bisa kalian manfaatkan. Terus Bu Moli juga suka lihat nih, ketelitian ya, kalau dalam rincian kapan dan dipergunakan, terutama kaitannya dengan tanda baca koma. Nah, jika ada rinciannya hanya 2, misalnya 1 dan 2, tapi kalau 1, 2, dan 3, apalagi misalnya semakin banyak. Kemudian dalam keterangan aposisi, nah tadi Bu Moli sudah singgung keterangan aposisi itu ada 2 kemungkinan. Keterangan yang bisa saling menggantikan atau keterangan yang bisa dihilangkan, gitu ya. Nah ini Bu Moli GR-GR-an merasa bahwa ini temuan Bu Moli kalau melihat soal ya, supaya, Bu Moli sih dengan senang hati meminjamkan cara pandang Bu Moli yang merasa bahwa bahasa Indonesia itu sangat mudah, mudah-mudahan bisa kalian rasakan juga kemudahannya. Nah, jadi ketika misalnya kalian ini nih, tanda baca koma nih, nah dengan segini aja, dengan formula seperti ini saja kita bisa menemukan. Nah, coba kita lihat nih, kalimat 1, tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah, nah kan udah pasti kalian sudah tahu ini kan ada karena nih, ini ada karena. Di sini ada bahwa, kalau bahwa baik-baik saja ya, tidak ada koma nih. Nah, tapi di sini ada karena, ada koma sebelum karena. Dan ini juga agak aneh ya, dari semua pihak adalah berarti di sini kan predikat, kata kerja kopula. Tapi langsung di sini keterangan yang diperluas karena perkembangan pesat teknologi informasi. Perkembangan pesat teknologi informasi. Nah, sebenarnya kalian juga akan paham, kan kalau syarat di sini ada konjungsi, konjungsi itu harus membentuk klausa bawahan. Nah, di sini kan perkembangan pesat teknologi informasi, ini hanya satu frasa sebenarnya. Jadi kalimat ini sebenarnya tidak bagus ya, tidak baik. Ada beberapa yang ini ya, yang terlampau dipaksakan untuk mencari, ada yang salah nih di sini. Jadi pertama ini, kedua di sini pemakaian ini adalah harusnya tidak usah pakai karena ya, semua pihak adalah perkembangan pesat teknologi informasi. Nah, ini kan agak maksa judulnya ya, nyimpen karena setelah adalah. Oke, sok pahami ya. Nah, jadi kalian harus rasakan nih, udah mulai kalau bahasa itu harus pakai rasa juga ya. Nah, ingat ya, sekali lagi, jadi kalau ada adalah pasti predikat, nih. Kalau ada adalah pasti predikat. Nah, kalau predikatnya adalah harusnya di belakangnya pelengkap. Nah, tiba-tiba di sini ada karena, jadi si karena ini judulnya maksa. Nih, mengapa? Karena sebenarnya karena itu harusnya membentuk klausa bawahan. Nah, kalian ingat kalau klausa itu minimal ada predikat. Di sini predikatnya tidak ada, yang ada di sini adalah satu kesatuan yang disebut frasa ya. Yang disebut frasa, nah harusnya ini posisinya adalah pelengkap, harusnya. Jadi sebenarnya si karena ini harusnya
Tidak ada. Nih, sok. Sampai sini dulu. Nyantai ya, nyantai sampai kalian itu paham. Kalau di kelas mungkin ada kendala, kalau yang kayak gini, Bu Moli lebih bisa fokus ya. Silahkan, kalau kurang paham, jangan sungkan-sungkan ya. Nah, ini sekarang misal ya, kita random aja. Kita lihat deh yang 5. Emang 5 sudah benar? Kita lihat 5. Tidak berlebihan jika salah satu pakar IBM menganalogikannya dengan perkembangan otomotif sebagai berikut. Hah, tapi di sini juga salah nih, ya. Titik 2, harusnya koma di sini. Benar nggak? Benar nggak? Di sini ada kesalahan. Di sini harusnya koma, kemudian kalau ada tanda petik harusnya di sini kapital. Nih, ini juga salah. Nih. Tapi balik lagi ke soal. Tanda koma, baca koma. Nah, jadi kalian harus bisa membaca soal dengan baik ya. Jadi kalau misalnya, loh, di sini kan harusnya koma. Nah, justru di sini kan yang tertulisnya adalah titik 2-nya. Jadi kalian lebih aman pakai yang ini. Pilihnya yang 1 saja. Penasaran 3, penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Oke, kita tandai aja ya. Ini getek lihatnya. Oke, kita tandai aja bahwa ini ada yang salah. Nah, tapi tanda bacanya sih baik-baik saja gitu. Oke. Nah, ini kalau kalian sekali lagi Bu Moli ini bekali kalian kalau tanda baca koma udah deh dengan yang ini juga udah cukup, tidak akan melenceng terlampau jauh kalau, tanda baca koma itu, hanya TSM YY, kemudian kebalikan dari TSM YY, kemudian tidak boleh ada koma antara subjek dan predikat, kemudian ingat dalam rincian harus teliti, kemudian dalam keterangan aposisi. Cukup sepengetahuan Bu Moli udah ini ya kalau lihat tanda baca koma tidak akan jauh. Walaupun sebenarnya kan kalian pernah lihat sendiri ya, pernah mempelajari sendiri. Tanda baca koma lebih banyak lagi untuk penulisan gelar misalnya yang ada di belakang nama. Tapi Bu Moli fokuskan pada yang sering keluar dalam soal. Berikutnya, nah kesalahan ejaan yang ditemukan pada paragraf 1 kecuali. Nah, kalian rapihkan aja dulu ini. Nah, ini harusnya ditulisnya sistem gini. Tadi ya, sistem. Harusnya sistem. Zaman, kan seharusnya zaman. Antar negara, kalian tahu ini prefiks serapan. Kalau prefiks serapan ditambah kata dasar, pasti nulisnya digabungkan. Nah, ini kan sudah sejenis nih salahnya. Kemudian kita lihat tanda baca koma pada kalimat 1, tanda baca koma pada kalimat 2. Tinggal lihat. Rasanya tadi di kalimat 1 sudah jelas ya ini salah. Di kalimat 2 kita buktikan implementasi internet, electronic commerce, electronic data interchange, virtual office, telemedicine, intranet, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik. Nah, ininya kan sudah betul ya tanda baca koma ininya. Yang salahnya kan yang ini di sini. Tapi penulisan tanda bacanya sudah betul. Berarti tadi yang sudah Bu Moli sampaikan bahwa kalau 1 dan 2 itu sebelum dan tidak ada koma, tapi 1, 2, dan 3 atau 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya, yang seperti ini pasti sebelum dannya ada koma. Oke. Nah, berarti ini sudah jelas ada di sini. Oke. Nah, kalau ada inti kalimat Bu Moli senang sekali kalau soal inti kalimat itu bisa dikerjakan dalam hitungan detik. Nah, kalau kalian ingat inti kalimat, berarti kalian ingat rumusnya, inti kalimat itu kalian hanya mencari inti S dan inti P saja. Jadi kalau misalnya nanti ada inti kalimat, kalau di kisi-kisi sih ada 2 sampai 3 soal ya, inti kalimat itu, inti kalimat atau kalimat inti. Nah, kalian akan hanya mencari inti subjek,
kemudian inti, predikat. Nah, ketika bertemu dengan objek dan pelengkap nih, objek atau pelengkap, ini tandanya arbiter, boleh ada, boleh tidak. Kalau dapat keterangan, nah si keterangan ini harus kalian abaikan, nih, supaya kalian nggak lupa. Abaikan. Nih, Bu Moli galak pakai tanda seru. Jadi kalian bayangkan, ini ya, yang paling harus kalian pahami ini dulu nih, si abaikan ini, si keterangan ini. Karena masih ada yang suka saru ya. Nah, Bu Moli kalau sudah tidak mau lihat itu pakai warna merah, abaikan. Kalau objek dan pelengkap boleh ada, boleh tidak. Oke? Nah, jadi ini rumus kalau ada inti kalimat atau kalimat inti. Kalau kalian sudah paham dengan rumus ini pasti gampang nih. Gampangnya pakai banget lagi dan bisa dikerjakan dalam hitungan detik. Nah, kalian lihat di sini. Kan kalau ada secara garis besar apalagi di sini ada koma lah ya. Kalian pasti sudah terbiasa, pasti ini keterangan. Nih, pasti ini keterangan. Dan kalian ngerti kalau ada keterangan jangan digubris, udah dibuang. Nah, di sini ada keterangan lagi hingga saat ini, keterangan lagi nih. Udah jangan digubris, buang lagi gitu. Oke, nah berarti kalian tinggal lihat di sini. Ada 4 periode atau era perkembangan sistem informasi yang dimulai dari pertama kali diketemukannya komputer. Oke, Bu Moli tandai ya. Ini pengetahuan kalian. Kata diketemukan itu kata yang tidak baku Tidak baku karena harusnya temu pakai di kan ditemukan. Kalau ini kan ketemu. Nah, ketemu itu kan bukan bentuk yang baku. Harusnya ditemukan. Nah, kalau sudah tahu seperti ini berarti kalian ngerti mana predikatnya. Coba, mana predikatnya? Yuk, siapa yang tahu mana Maaf, kalau salah Bu. 4 periode bukan? Yang 4 periode. Nah, oke. Untuk mencari predikat, tanya dengan bagaimana. Kan nggak mungkin bagaimana ada, paling juga apa yang ada. Nah, jadi 4 periode atau era perkembangan sistem informasi yang dimulai sejak pertama kali. Nah, yang panjang ini kalian bayangkan ini subjek. Kemudian bagaimana 4 periode atau era perkembangan sistem informasi yang dimulai dari pertama kali diketemukannya komputer. Oh, bahkan sampai sini nih subjeknya. Pasti jawabannya ada. Nih. Kan enggak ini ya, enggak artistik ya. Subjeknya panjang gitu kan, tiba-tiba predikatnya dikit gitu, hanya 1 kata. Kata dasar lagi. Nah, kalian buat catatan pribadi. Karena Bu Moli menemukan ada predikat yang orang jarang menganggap bahwa itu predikat gitu. 1 ada, 2 terdapat. Tulis tuh, lumayan. Jadi kalau ada kata terdapat, bla 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 gitu. Nah kan orang tidak serta-merta tahu bahwa itu predikat, padahal itu predikat. Ada juga kan, kemungkinan orang akan melihatnya dimulai gitu kan, atau diketemukannya. Padahal di sini kalian ingat kalau ada yang, dia akan jadi satu kesatuan yang membentuk satu fungsi yang disebut frasa kan. Nih. Jadi ingat ya kalau ada yang itu seperti mengontaminasi gitu, jadi kayak udah mengikat secara keseluruhan. Nah, catat ya di catatan pribadi kalian. Jadi ada 2 predikat yang orang nyaris tidak melihatnya, yaitu ada dan terdapat. Nah, kalau seperti ini berarti kita lihat nih, di sini masih ada keterangan nih. Jadi yang masih ada keterangan dibuang nih, kita buang. Kalau ini dimulai dari pertama kali diketemukannya komputer, ini ada dalam frasa ini. Nggak mungkin. Ada 4 periode atau era perkembangan sistem informasi. Nah, oke, di sini masih ada ini. Nah, ini masih ada keterangan gitu kan. Nih. Jadi si keterangan ini harus dibuang gitu. Nah, pasti ini dibuang. 4 periode atau era perkembangan sistem informasi dimulai dari, kalau ini kan ada di satu ini nih. Ini yang disebut subjek. Subjek saja gitu kan.
Nah, ini juga bukan. Ya sudah, gitu. Nih, padahal kalau misalnya Bu Moli tidak berbelit-belit ya menerangkan ke sana kemari, tapi nggak apa-apa karena ini juga Bu Moli sedang meletakkan konsep ya ke pikiran kalian. Ini sebenarnya kalian gampang. Jadi kalau dapat soal seperti apapun yang namanya inti kalimat atau kalimat inti, anggap aja itu bonus ya. Kalian kebayang nggak sih kalimat inti kalimat 2 soal tuh. Kalimat efektif ada 9 soal tuh udah bonusnya udah banyak tuh kalau bahasa Indonesia. Oke, kayak gini. Baik. Sampai sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas? Oke. Baik, Bu Moli GR aja kalau nggak ada suara, berarti kalian jelas. Mudah-mudahan tidak mengantuk ya. Coba kalian lihat ini. Kesalahan pada kalimat tersebut ditandai oleh sehingga tidaklah heran jika masih sering ditemui perusahaan dengan peralatan komputer yang canggih. Kemudian, namun masih dipergunakan. Oke, dari sini aja udah kalian harus mulai sensitif ya. Pertama, si namun itu nggak pernah disimpan di tengah. Oke, sambil nyatet ya. Mengapa? Karena namun itu adalah konjungsi antar kalimat. Kalau antar klausa harusnya diganti dengan tetapi. Catat. Oke, jadi namun itu kalau kalian menemukan namun di tengah itu pasti salah. Jadi Ibu Harusnya tetapi. namun yang betulnya di mana harusnya? Kalau namun itu titik dulu, sampai sini misalnya titik, baru namun, koma. Gitu. Jadi nggak mungkin di tengah. Jadi kan konjungsi itu ada konjungsi antar klausa. Kalau konjungsi antar klausa berarti posisinya di tengah ya. Nah kan klausa itu bagian dari kalimat. Pokoknya asal ada predikat itu klausa. Oke? Nah kalau misalnya konjungsi antar klausa itu ada SP, kemudian di tengahnya plus, plusnya itu adalah si konjungsinya itu sendiri, kemudian di sebelahnya ada SP lagi. Opel boleh ada, boleh tidak. K, ya boleh ada, boleh tidak juga ya, kalau tidak ditanyakan inti kalimat. Nah, tapi yang paling penting, kalau yang di tengah itu pasti ada SP dulu, kemudian di sini ada konjungsi, ada SP juga. Oke, nah jadi di sini nggak mungkin. Jadi namun itu namanya konjungsi antar kalimat, hanya boleh disimpan di awal kalimat. Dan cara penulisan namun itu pasti akan diawali oleh huruf kapital. Ambil contoh, namun, koma, gitu. Nah kalau misalnya ingin memakai tetapi, boleh sih, tapi harus akan tetapi. Baru ini konjungsi antar kalimat. Oke. Nah kalau misalnya konjungsi antar klausa itu di sini ada kata-kata dulu, kemudian ada konjungsi, misalnya tetapi. Nah, kemudian di sini ada kalimat lagi. Berarti kalian bisa membedakan kalau yang ini diawali oleh huruf kapital dan di akhirnya ada koma, ini konjungsinya antar kalimat. Kalau ini konjungsinya antar klausa, karena di sini pasti ada klausa, ada SP-nya, di sini ada SP-nya. Dan kalian ingat yang pakai koma itu tadi TSM YY, tetapi sedangkan melainkan. Nah, yakni ya itunya, bolehlah yakni ya itu konjungsi ternyata. Tapi Bu Moli juga menemukan antara lain pakai koma juga tuh. Nah, jadi kita lihat lagi ke sini. Namunnya ini pasti salah. Oke. Kemudian, nah bagaimana nih dengan sehingga? Oke, kalau yang lainnya misalnya kita lihat, notabene dimiringkan, haruskah? Yang notabene, nah kalian lihat lagi nih, notabene itu sudah dianggap sebagai kata dalam bahasa Indonesia atau bukan? Coba ya, Bu Moli penasaran, isi salah. Oke, Bu Moli intip dulu. Notabene. Oh sudah jadi bahasa Indonesia, notabene dibacanya. Oke. Ini ya, biar kalian nggak penasaran. Nah, jadi Bu Moli menemukan, Bu Moli simpan sini ya. Dari kamus gini. Jadi tidak usah dimiringkan kalau begitu. Ya. Kemudian tanda hubung untuk
1960-an, berarti 1960 sekian ya. Kemudian penulisan kata di dunia sudah benar. Ini dimiringkan tidak ya? Oke, kemudian di sini ini sudah benar. Coba kalian kalau dapat soal seperti ini, biasanya kalian lebih cermat dari Bu Moli. Ini tidak usah karena sudah benar. Ini tidak usah, notabene dimiringkan. Berarti kesalahan pada kalimat tersebut ditandai oleh, tapi di sini tidak dimiringkan kan? Karena kita mengacunya pada sini kan? Berarti ini juga kita buang. Nah, penggunaan kata jika dengan sehingga mana yang lebih ini, yang tidak boleh? Oke. Nah, Bu Moli tambahkan lagi, di samping namun yang tidak boleh, ini namun tidak boleh di tengah ya. Nah, kebalikan sehingga itu tidak boleh di tengah di awal. Catat tuh. Jadi kalau kalian menemukan sehingga di awal itu tidak boleh, sama dengan ketika kalian menemukan, nah ini ya, ini dari pengalaman Bu Moli bahas soal nih. Jadi kalau misalnya kalian menemukan ada yang tidak boleh itu tetapi, kemudian sedangkan, kemudian melainkan, kemudian sehingga. Nah, ini tidak boleh di awal kalimat. Ya, tidak boleh menjadi konjungsi antar kalimat. Kayak Bu Moli tulisnya di sini ya. Ini pakai gede, tidak boleh ditempatkan awal kalimat atau tidak boleh menjadi konjungsi antar kalimat. Nih. Nah, ingat ya kalau soal bahasa Indonesia soal PBM dan PPU itu 30%-nya biasanya persis sama, yang 70% modifikasi. Disebut modifikasi itu indikator soalnya sama, tapi wacananya saja yang berbeda. Tapi Bu Moli menemukan antara ya 20-30% itu sama ya. Jadi yang kayak gini, nih hati-hati ya. Jadi Bu Moli makanya ini sotoy lah ya. Ini lihat, oh yang kayak gini yakin deh gitu. Karena ini keluar berkali-kali. Jadi kalian kalau ada tetapi, sedangkan, melainkan, sehingga itu tidak boleh ditempatkan di awal kalimat menjadi konjungsi antar kalimat. Nah demikian juga tadi, namun itu tidak boleh disimpan di tengah sebagai konjungsi antar klausa. Oke, nah jadi kalau kita lihat berarti yang ininya yang sehingga nih yang paling parah. Sehingga tidaklah heran masih sering ditemui perusahaan dengan peralatan yang tercanggih masih dipergunakan. Nah kan nggak bisa gitu. Tapi tidak heran jika masih sering ditemui perusahaan dengan peralatan komputer yang tercanggih, koma. Nah ini mungkin diganti dengan tetapi. Jadi di sini yang ekstremnya itu yang tidak boleh itu adalah sehingganya. Oke. Silahkan berkomentar kalau tidak sama persepsinya atau kalian masih penasaran. Boleh lihat soalnya lagi, Bu? Soalnya. Oke, Bu. Ya. Soal tadi habis. Oke. Nah, kalian lihat lagi nih. Nah, tadi ini ya, notabene, padanan kata notabene pada kalimat 11 kecuali. Oke, peringatan iya. Sekaligus, oke. Nah, kalau misalnya kalian, kan ini kebetulan aja Bu Moli barusan ini ya, lihat dari di KBBI. Misal kalian menemukan kata yang kalian rasanya tidak tahu nih. Masih agak, ini kalau pakai kecuali sebenarnya si pembuat soal itu sedang menguji kecerdasan verbal kalian. Maka yang harus kalian lakukan cari saja anomali, sekalipun kalian tidak paham betul gitu. Kan kalau perhatian, catatan, sekaligus juga tanda peringatan ini masih rada nyambung.
Tapi kalau latar belakang sebagai notabene itu tidak gitu. Nih. Jadi Bu Moli lihat kalau dalam soal yang menguji kemampuan verbal kalian, kecerdasan verbal kalian, suka diberikan kata-kata yang tidak familiar. Tapi jangan khawatir selama ada kecuali berarti kalian cari yang anomali gitu. Oke. Baik, berikutnya kita lihat. Oke. Ini ini dulu deh, 10 coba. Berdasarkan perbedaan fungsi otak kanan dan kiri, terdapat teori yang menyatakan bahwa bisa didominasi seseorang otak kiri atau otak kanannya, dan hal ini kemudian berdampak pada kepribadian dan kemampuannya. Coba, supaya kalian tidak bingung dengan ini, dengan kalimat itu. Oke. Bu Moli ambil contoh, di sini ada yang ya. Nih, ada yang. Kemudian di sini ada berdasarkan. Oke. Berarti ini mengarah pada keterangan ya, berdasarkan perbedaan. Oke. Nah, ada koma lagi nggak di sini? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada koma lagi, berdasarkan perbedaan, oke. Sampai sini keterangan ya. Nih. Fungsi otak kanan dan otak kiri, berarti ini subjek ya. Fungsi otak kanan dan otak kiri terdapat di teori yang menyatakan bahwa seseorang bisa didominasi otak kiri atau otak kanannya, dan hal ini kemudian berdampak pada kepribadian dan kemampuannya. Kalian paham nggak dengan kalimat ini? Kalau kita lihat ya, nah ini kan subjek nih. Terdapat berarti apa nih? Predikat ya. Nah, di teori yang menyatakan, nah ini bingung sekali ya, di teori yang menyatakan, padahal di sini ada bahwa. Tapi kalau di sini sudah ada di gitu kan, ini pasti menjadi keterangan. Nih. Jadi keterangan. Padahal di sini harusnya tuh terdapat di teori, pemilihan di juga kurang pas ya. Kalau pada teori agak mending. Kalau di itu kan biasanya menunjukkan tempat ya. Oke, berarti ini kita eliminasi. Berdasarkan perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri, terdapat teori yang menyatakan, nah di sini ini ya, ambigu ya. Berdasarkan perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri, oke, kita buang dulu nih ya. Ini ambigu. Berdasarkan perbedaan fungsi otak kanan dan kiri, nah kalau seperti ini, kita lihat. Ini keterangan ya. Kemudian di sini terdapat, nih terdapat predikat. Teori yang menyatakan, nah teori yang menyatakan ini juga sama nih, keikat. Berarti di sini subjek. Sekarang kita lihat, berdasarkan perbedaan fungsi otak ini, berarti ini keterangan. Coba lihat. Terdapat teori, terdapat nih. Ini sama nggak? Teori yang menyatakan bahwa sama, karena diikat oleh yang. Kemudian di sini ada salah yang fatal ya. Coba siapa yang menemukan kesalahan yang fatal? Titik komanya bukan, Bu? Nah, pintar. Titik koma itu kan konjungsi ini konjungsi implisit ya. Di sini ada konjungsi eksplisit gitu. Jadi tidak boleh ya, harus salah satu. Kalau mau yang eksplisit, eksplisit saja. Kalau implisit, berarti eksplisitnya jangan ada. Oke, sekarang kita lihat. Berdasarkan perbedaan tersebut, loh tersebut apa ya? Fungsi otak kanan dan otak kiri terdapat teori. Nah, oke, ini bingung ya. Coba.
Balik lagi ke sini, barangkali tadi ada yang, Bu Moli kurang cermat, coba kalian yang menemukan kecermatan itu. Oke, dari sini juga nanti kalian bisa menghasilkan sebuah rujukan ya, rekomendasi nih kalau dapat soal yang seperti ini, apa yang harus kalian lakukan. Karena ini kan tidak seideal yang kita bayangkan kalau kita mencari pola ya. Kalau yang ini kan kita udah langsung karena tersebut di sini harus ini kan kalimatnya anggap saja bahwa ini kalimat yang mandiri, tapi sudah ada kata tersebut gitu. Kalau ini langsung kita eliminasi. Nah, kalau misalnya mana yang ekstrem kesalahannya, oke, ini nampaknya ekstrem ya. Atau coba, sok kalian yang harus teliti yang kayak ini. Silakan. Yang B bisa nggak, Bu? Coba alasannya? Masih bisa dimengerti gitu, Bu, kalimatnya. Berdasarkan perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri, terdapat teori yang menyatakan bahwa seseorang bisa didominasi otak kiri dan otak kanannya, diulang lagi ya, dan hal ini kemudian berdampak pada kepribadian dan kemampuannya. Ya. Lagian di sini yang tadi kata Bu Moli takutnya ambigu ya, berdasarkan perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri, lebih baik pakai koma ya, supaya Ya tidak karena nggak ada ambigu. komanya jadi bingung sih. Gitu. Nah, bagaimana antara C dan D? Mana yang ini C ininya udah langsung ya. Nah, oke. Oh, yang C bisa, Bu. Nah, jadi kita merekomendasikan yang ini. Jadi ini bukan jawaban yang mutlak benar, tapi dari sini kita bisa belajar banyak ya. Nah, artinya masih bisa ditoleransi. Idealnya kan kalau ada bahwa berarti dia konjungsi ini ya, konjungsi yang merupakan klausa bawahan. Karena kalau misalnya bahwa nih, bahwa itu kan konjungsi nih. Konjungsi ya yang ini. Kemudian seseorang ini menjadi subjek bisa didominasi. Ini kan menjadi predikat nih sebenarnya. Nih. Otak kiri atau otak kanan dan hal ini kemudian berdampak dan seterusnya ya. Nah, berarti kita bisa merekomendasikan kalian belajar matang ya dari pembahasan soal seperti ini. Jadi kalian masih ternyata kalau di sini ada yang, kemudian di sini masih ada ini masih ada konjungsi yang membentuk klausa bawahan, masih bisa ditoleransi. Ya. Oke, masih bisa ditoleransi. Nah, di sini kalian jangan ini kan bisa menyebabkan ambigu. Kalau yang ini tiba-tiba tanda bacanya yang konjungsinya jadi double. Ada implisit, ada eksplisit. Yang ini kesalahannya di sini. Oke. Oke, bisa diterima? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini amannya lebih baik pilih yang C. Oke, nanti juga kalau pembahasan, kalau nanti Bu Moli cari lagi soal yang lain, ada nggak soal yang sejenis ini? Nah, sehingga nanti kita bisa membuat semacam kalau kita membahas soalnya detail seperti ini, kita bisa merekomendasikan untuk diri kita sendiri kalau kita mendapatkan kasus soal yang seperti ini. Oke, baik. Nah, berikut ini adalah bentuk kata serapan kecuali. Nah, ini juga kan kompleks dari bahasa Inggris gini kan, ini function, artistik gini ya. Nah, sebenarnya pikir itu dari bahasa Arab juga, fikir gitu kan, fikir. Nah, tapi di sini mengapa kita memilih yang ini? Karena kalau yang ini kan udah ekstrem lah ya, apalagi kalian yang jagolah bahasa Inggris. Nih, pasti udah ini tidak bisa dibantah. Nah, sementara kalau Bu Moli melihat fikir juga sebenarnya sih kata serapan juga dari bahasa Arab, cuma di sini ada bernya. Bernya itu yang tidak bisa dibantah bahwa ini merupakan ciri khas dari bahasa Indonesia ya, afiks. Ada afiks ber. Ya udah, kita pilihnya yang ini. Nah, Bu Moli menemukan jenis soal yang kata serapan seperti ini kurang lebih
caranya kayak gini nih. Pernah juga dari bahasa asing tapi ada imbuhan. Jadi selama ada imbuhan berarti anggap saja bahwa itu adalah bukan kata asing walaupun sebenarnya itu sudah dikolaborasikan gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat rujukan katanya pada kalimat 2 paragraf 1. Kalimat 2 paragraf 1. Coba. Otak terbagi menjadi 2 sisi yaitu otak kiri dan otak kanan. Organ yang sangat penting dan kompleks ini memiliki bagian-bagian tertentu dengan fungsinya masing-masing pada tubuh. Fungsinya di sini apa nih? Fungsi apa? Organ yang sangat penting dan kompleks ini itu siapa? Atau apa? Otak, Bu. Otak. Nah, si otak ini memiliki bagian-bagian tertentu dengan fungsi siapa di sini? Fungsi bagian-bagian otak. Nah, fungsi bagian-bagian otak atau fungsi otak? Ada nggak pilihannya? Nah, berarti di sini kalau kita memilih otak kiri tidak kan? Kalau bagian kan otak kiri, otak kanan. Tapi ini tidak disatukan. Berarti di sini kita pilihnya bagian otak itu sendiri gitu. Ya. Gitu. Baik. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau ada yang seperti ini coba. Mana pilihan kalian? Nah, yang ini. Oke, berarti yang diminta apa nih? Menghapus frasa, tidak perlu diperbaiki. Oh, ini, maaf. Ini. Globalisasi di dunia membuat interaksi seluruh warga dunia menjadi bebas dan terbuka. Seolah-olah suatu negara menjadi sempit dan salah satu dampak dari globalisasi yakni perkembangan teknologi. Nah, di sini oke, Bu Moli pindahkan dulu ya. Ya, coba kalian analisis. Globalisasi di dunia, ini subjek ya, membuat, ini predikat, interaksi seluruh warga dunia menjadi bebas dan terbuka. Oke, ini kita yang dimintanya sampai sini aja ya analisisnya. Ini apa nih? Objek. Membuat, dibuat. Oke. Nah, oke, pasti perlu diperbaiki ya. Karena di sini interaksi seluruh warga dunia menjadi bebas dan terbuka. Ada 2 dunia nih, globalisasi di dunia dengan warga dunia, nampaknya jadi tidak hemat nih. Kalau mau dihemat yang mana nih yang dibuang? Menghapus frasa di dunia karena sudah diwakilkan oleh frasa warga dunia. Globalisasi membuat interaksi seluruh warga dunia menjadi bebas dan terbuka. Cukup tah? Cukup, Ya. Bu. Iya. Berbeda kalau misalnya globalisasi di dunia membuat interaksi seluruh warga menjadi bebas dan terbuka. Lah warga apa gitu kan? Jangan-jangan warga akhirat ya. Oke, jadi di sini di dunianya tidak perlu. Oke. Nah, kemudian kita lihat. Nah, kalau ada ini pun disambung atau tidak? Perkembangan teknologi, jadi ini tuh sebenarnya kan satu kesatuan. Teknologi ini pun, nah kalau seperti ini kalian ingat pun itu kan ada 2. Pun yang sebagai klitika dan pun sebagai kata. Jadi kalau misalnya kalian ini ya, Bu mau ingatkan kembali. Jadi kalau kalian menemukan pun itu ada 2. Ada 2 fungsi. Jadi satu sebagai kata. Nah, cara penulisannya
terpisah. Kemudian maknanya sama dengan juga. Oke, kemudian cirinya mengikuti kata yang bermakna leksikal. Nah, leksikal itu makna kamus, jadi bisa berdiri sendiri. Oke. Nah, yang satu lagi kalau sebagai klitika, nih, kalau sebagai klitika cara penulisannya ini digabung. Sepengetahuan Bu Moli, ini maknanya sebagai konsesif. Konsesif atau pertentangan. Nah, yang ini contohnya misalnya walaupun, meskipun, ada kendatipun, ada biarpun, dan seterusnya. Nah, kalau contoh yang atas ini banyak ya. Misalnya Dito pun, nah Dito kan bisa berdiri sendiri, pasti gini. Hujan pun, atau ini misalnya lelah pun, dan seterusnya. Oke. Jadi kalau misalnya mengikuti kata yang bisa berdiri sendiri atau memiliki makna leksikal, pasti punnya dibuang. Ambil contoh ya yang kayaknya berkali-kali soal ini keluar. Ambil contoh ada gini, sekalipun rumah, misalnya sekalipun rumah Sarla berdekatan dengan rumah Cinta, belum sekalipun mereka misalnya bersilaturahmi misalnya. Nah, bisa terasa ya, sekalipun rumah Sarla berdekatan dengan rumah Cinta. Nah, sekalipun pun mereka belum pernah bersilaturahmi. Nah, kan bisa terasa ya, kalau yang ini konsesif. Kalau yang ini artinya satu kali juga belum pernah bersilaturahmi, sekalipun mereka belum pernah bersilaturahmi. Gitu. Bisa dipahami ya, ini pun. Nah, jadi di sini jelas teknologi ini pun, nah pasti yang dibicarakan teknologinya kan, teknologi bisa berdiri sendiri. Artinya tidak perlu diperbaiki ya, sudah betul. Oke, lihat. Nah, sekarang kita lihat. Yang 3, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, ada yang salah di sini? Oke, perlu tidak pakai koma di sini? Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terlebih dalam bidang telekomunikasi, kita dapat dengan mudah dan cepat dapat memperoleh berbagai informasi. Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tidak ada yang salah ya? Sudah betul, jadi tidak perlu diperbaiki. Oke, kemudian kita lihat
Bu, kalau Mhm. kata darinya 2 kali itu benar? Baik dari dalam negeri maupun Luar negeri. iya. Ada yang tahu nggak? Boleh nggak sih kalau dalam kasus seperti ini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri? Nah, kalau misalnya darinya dibuang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin lebih baik ya, mungkin lebih baik. Karena di sini beda dengan baik dalam negeri maupun dari luar negeri, itu beda ya. Oke, ini tentang tidak hematnya saja ya, ketidakhematan. Baiknya sih kalau di sini maknanya sama gitu ya, ini yang satu dibuang saja. Tapi di sini kita konsentrasinya ke si tanda baca koma ini ya, ya Dit. Oke, terima kasih Dito, teliti sekali. Oke, menulis men-sharing, betul salah gini? Yang mana? Yang C bukan, Bu? Oke, haruskah diganti dengan berbagi? Tidak perlu ya. Tidak Kalau perlu. misalnya kalau misalnya dirasa bahwa si kata itu agak kurang bisa mewakili. Nah, berarti di sini asal betul saja cara penulisannya, karena ini masih baru prosesnya kata serapan ini diadopsi, maka cara penulisan dan pembacaannya berarti sama dengan bahasa aslinya. Jadi ini dimiringkan, tapi di sini ini bahasa Indonesia ya, afiks bahasa Indonesia. Jadi lebih baik kita pilih yang ini. Karena Bu Moli belum melihat bahwa ini maknanya sama, tapi memilih yang bahasa Indonesianya belum. Nanti kalau ketemu ilmunya Bu Moli sampaikan. Bu Moli sedang belajar terus. Tapi sejauh ini kalau menurut logika, ini juga kata sharing juga kan masih sering sekali kita dengar. Beda dengan ini misalnya mangkus dengan efektif. Masih sering efektif gitu. Tapi efektifnya sudah ada cara penulisannya gitu. Oke, cara penulisan berdasarkan kaidah. Baik. Nah, berikutnya kita lihat. Ini kira-kira apa? Dan masih banyak lagi inovasi-inovasi bla 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 yang telah berhasil diciptakan. Nah, kira-kira inovasi apa nih? Kalau inovasi padanannya, inovasi yang mana? Mutakhir, Bu. Mutakhir. Kalau mutakhir, oke. Mutakhir, inovasi mutakhir, alasannya? Karena kayak terbaru gitu kan, Bu. Kan kalau inovasi itu hal baru. Terbaru atau terdepan? Terbaru deh, Bu, kayaknya. Bisa juga gitu. Nah, kalau mutakhir, kalau baru itu canggih juga up to date juga tuh. Kalau saya melihatnya gini, bagus dengan hebat itu kan sejalan ya maknanya. Bagus dan hebat. Nah, mutakhir dengan canggih itu sebenarnya sejalan juga gitu. Kalau saya melihatnya kalau inovasi terdepan ya. Entah bagaimana menurut kalian? Kalau lihat soal yang seperti ini kan kita lihat kemungkinannya ya, kalau misalnya di sini apa bedanya kenapa bukan inovasi yang canggih? Canggih itu kan dari bahasa Inggrisnya sophisticated ya, tapi si sophisticated ini bisa diterjemahkan mutakhir juga, bisa diterjemahkan rumit juga gitu. Jadi kalau memilih mutakhir nanti canggihnya gimana gitu. Kalau memilih bagus, hebatnya gimana gitu. Jadi amannya di sini kalau inovasi, inovasi terdepan gitu. Karena namanya juga inovasi gitu kan berarti yang paling 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 depan, yang paling menonjol di antara yang lain gitu. Kalau dalam bayangan Bu Moli. Coba kalian punya pandangan lain? Oke, kalau tidak ada, Bu Moli berani menyimpan tanda kuning. Oke. Baik, masih ada waktu 10 menitan lagi. Nah, kita lihat. Nah, kalimat yang tidak efektif. Oke. 1 dan 13. Ini efektif nggak? 1. Pemerintah, subjek ya.
setengah merumuskan predikat. Sistem hukum berlapis. Oke, berarti di sini objek ya. Oke, ini keterangan. Berarti aman ya. Ini aman. Berarti jangan digubris, 13-nya nggak usah dilihat. 2 dan 7. Coba. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, subjek, menyebut predikat, pelaku pembakaran hutan. Nah, oke, kita lihat. Ini menyebut pelaku pembakaran hutan jadi objek. Nah, di sini ada telah melakukan kejahatan. Telah melakukan, berarti di sini ada predikat lagi. Melakukan kejahatan. Nah, kejahatan kemanusiaan dilakukan. Oke, berarti di sini objek. Nah, di sini ada yang aneh nggak menurut kalian? Nggak ada itu yang apa namanya konjungsi. Nah, harusnya ada Preposisi. konjungsi menyebut bahwa. Harusnya di sini harus ada menyebut bahwa ya. Oke, di sini ada yang hilang. Harusnya di sini ada konjungsi bahwa. Mengapa? Karena menyebut bisa disebut. Dan di sini kan objek tadi, tapi si objeknya itu tiba-tiba korup nih. Ada di sini, beda pelaku pembakaran hutan yang telah, nah beda. Kalau ada yang oke gitu. Nah, tapi di sini ada bahwa, tapi di sini jelas-jelas ada predikat, berarti di sini konjungsi, perluasan objek gitu. Jadi harusnya di sini ada bahwa. Oke, berarti 7-nya gimana? Tidak ada yang setengah hati. Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran harus diberi sanksi yang tegas, tugas presiden. Ada yang salah di sini? Apa yang tidak ada yang setengah hati? Apa yang tidak ada yang setengah hati? Bisa nggak? Apa yang tidak ada yang setengah hati? Nih, apa yang tidak ada yang setengah hati? Nih, pihak-pihak yang melakukan pelanggaran ini harus diberi sanksi yang tegas, harus diberi predikat sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas harus memberikan pihak-pihak enggak, berarti ini pelengkap ya. Oke, sejauh ini 7-nya aman. Cari lagi 3 dan 8. Coba 3 dan 8. 3 dulu. Kabut asap pembakaran ini subjek ialah adalah merupakan. Nah, kita jangan-jangan ini kopula juga nih. Kejahatan kemanusiaan. Ini pasti pelengkap. Nah, dari kasus ini bisa nggak kita menyimpulkan bahwa ada penambahan tuh untuk konjungsi kopula? Kabut asap pembakaran ini ialah kejahatan kemanusiaan. Mungkin nggak sih ialah di sini disimpan? Kalau ini berfungsi sebagai predikat, kita simpan ya. Kalau ada yang lebih ekstrem, kita lihat. 3 dengan tadi berapa? 8. Coba menurut kalian 8 aman nggak? Saat ini Satgas Penanggulangan Bencana Asap merumuskan sistem hukuman berlapis, dirumuskan objek bagi, nah bagi itu berarti preposisi, maka kesininya adalah keterangan. Aman ya, ininya aman. Oke. Sekarang kita lihat 5 dan 6. Coba. Menurut kepala, menurut kepala negara, berarti ini keterangan,
Sebagian besar kasus kebakaran hutan di Riau, oke, berarti ini subjek, terjadi nih, dengan sengaja dibakar. Oke, ini keterangan, aman. Jadi nggak usah dilihat. Terakhir, 9 dan 10. 9, Deputi Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan UKP 4 Bidang Penegakan Hukum, Mas Ahmad Santosa menegaskan, ini benar ya, karena keterangan oposisi, menegaskan bahwa nantinya perusahaan yang membakar lahan akan dijerat pasal berlapis dari berbagai undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Perkebunan, atau bahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke? Ini ya. Nah, kenapa kalimat 10-nya ini ya? Mas Ahmad berpendapat bahwa pengenaan tindak pidana korporasi ini penting agar pimpinan perusahaan lebih ekstra hati-hati. Ini baik-baik saja ya kalau dilihat dari kehadiran subjek dan predikat. Nah, jadi balik lagi ke sini, tadi kalian menemukan ada kesalahan di mana? Tadi di sini ya, ini 2. Nah, berarti kita belajar dari kasus ini. Kita cari 7. Tidak ada yang setengah hati. Apa yang tidak ada yang setengah hati? Nah, oke. Tidak ada yang setengah hati. Apa yang tidak ada yang setengah hati? Nah, coba kalian lihat di sini. Ada nggak? Apa yang tidak ada yang setengah hati? Bisa nggak yang setengah hati tidak ada? Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran harus diberi sanksi yang tegas. Kalimat ini benar. Nah, di sini tidak ada yang setengah hati. Bagaimana menurut kalian? Coba. Oke, ada yang menemukan? Atau ini 3? Nah, kalau kita lihat 3 bandingannya dengan 8. Coba ekstrem yang mana? Merumuskan sistem hukuman berlapis, ini lebih rapi. Nah, berarti yang harus kita pelajari ini ya. Nah, tidak ada yang setengah hati, apakah ini SP atau hanya keterangan biasa saja? Oke. Atau misalnya kita melihat bahwa ini kemungkinannya si pembuat soal mengecoh kita. Di sini tidak ada yang setengah hati itu sebagai keterangan, tapi di sini ada titik barangkali ya. Karena kalau yang lain lebih rapih gitu. Oke, jadi untuk sementara kita lebih aman cari yang tadi. Ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita lihat frasa verba, pasti gampang banget ya. Verba itu kan kata kerja. Ini kata kerja tapi bukan frasa kan. Tengah merumuskan dengan yang menyebabkan, ini kata kerja, ini kata kerja. Tapi kalau ada yang, pasti dia menjelaskan sebelumnya. Kasus yang menyebabkan. Nah, berarti kan intinya kasus. Tapi misalnya hal ini atau presiden tengah merumuskan. Berarti presiden merumuskan. Kalau yang ini endosentris, atributif. Kalau yang ini sebenarnya kalau ada yang dia perluasan untuk kata yang sebelumnya dan kecenderungan biasanya di awalnya adalah kata benda. Sehingga kalau ada yang menyebabkan berarti di sini lebih pada frasa nomina atau frasa nominal. Berarti di sini jawabannya ini. Oke. Nah, coba nomor 5. Menurut Kepala Negara, sebagian besar kasus kebakaran hutan di Riau terjadi dengan sengaja dibakar. Tidak mungkin menghilangkan kata menurut ya. Kalau menurut dibuang, berarti di sini subjeknya ada 2, Kepala Negara dan sebagian besar kasus kebakaran hutan di Riau, gitu ya. Penulisan kata Kepala Negara dikapitalkan, kita simpan.
menambahkan tanda koma setelah kata negara. Ini sudah ada koma ya? Atau tadi tidak ada koma? Mengubah kata terjadi dengan menjadi. Di Riau menjadi dengan sengaja, tidak mungkin ya. Ini kan tidak mungkin. Dibakar seharusnya dipisahkan, ini juga tidak mungkin. Oke, menurut ini tidak mungkin. Nah, ini aslinya, coba kalimat 5 aslinya ada komanya nggak sih? Oh, tidak ada. Oke. Ya udah. Ini. Terus kepala negara apakah harus dengan huruf kapital atau tidak? Tidak, Bu. Oke. Berarti di sini tadi aslinya kan gini ya. Nah, ini di penulisan menambahkan tanda koma setelah ini. Gitu. Oke. Nah, baik anak-anakku, kurang lebih seperti itu ya yang bisa Bu Moli sampaikan. Ini masih banyak hal yang harus kita sama-sama ini ya, sama-sama ulik lagi. Dan Bu Moli juga sama dengan kalian